Shalom, Teens and Youth Elion yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat-sehat saja. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Tuhan, kami rindu untuk memuji dan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, tolong kami, sucikan dan kuduskan setiap kami, layakan kami sehingga kami boleh mendapatkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Teens dan Elioners yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sekarang ini masih nonton video ini. Yang selama 6 bulan ini, kalian masih mau beribadah secara online. Dan buat kalian yang mengalami kehilangan, yang mengalami kesusahan, percayalah kepada Tuhan, apa yang kalian hadapi sekarang, itu akan digantikan oleh Tuhan berlipat-lipat lagi. Di waktu yang sudah Tuhan sediakan. Kenapa aku percaya hal itu? Karena aku percaya kalau Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan apapun yang ada di dunia ini. Apakah kamu percaya? Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Suatu hari ada seorang anak remaja berumur 19 tahun yang berwisata bersama teman-temannya di suatu kota. Singkat cerita, anak itu pergi ke suatu tempat wisata, objek wisata yang adalah sebuah jurang. Jurang menakutkan bukan? Tapi begitu sampai di tempat itu, anak itu hanya bisa diam dan terkagum. Melihat apa yang ada di depan matanya. Melihat betapa indahnya karya Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Dan langsung anak itu teringat betapa anugerah Tuhan yang sudah Tuhan kasih untuk membentuk semua ini. Membentuk hidup anak itu. Karena campur dari tangan dari Tuhan, hidup anak ini menjadi hidup yang sangat indah. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan
Selidiki Aku. Lagu yang sering banget kalian putar, kalian dengerin waktu ibadah. Tapi sesering apa kalian memaknai lagu ini? Apakah kalian sudah mengasihi Tuhan dengan setulus hati? Apakah kalian sudah menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan? Kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, Shalom, Teen and Youth Remaja Elion yang terkasih. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon makrifat yang dari Allah Roh Kudus agar kita boleh mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar, kami semua adalah murid Tuhan. Hadir di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan hari ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teen and Youth Elioners yang terkasih, permisi tanya.
Mutiara rohani apakah yang saudara-saudara dapatkan selama masa pandemi COVID-19 ini? Kalau dulu banyak yang mengeluh, kita tidak bisa ibadah karena kurang waktu dan lain sebagainya. Apalagi ketika high season, ujian akhir, ujian tengah semester, bahkan ada yang tidak ke gereja. Tetapi hari ini kita mendapatkan waktu yang begitu berlimpah. Kita tidak perlu lagi mengeluh kekurangan waktu untuk beribadah. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita dapatkan selama masa COVID-19 ini? Mutiara rohani apa yang rekan-rekan Teens and Youth dapatkan? Ya, saya mendapatkan banyak hal. Dan inilah yang akan saya bagikan hari ini. Eleners yang terkasih, ketika saya suka berdiskusi dengan putri saya, Jojo. Biasanya sebelum khotbah saya akan test case gitu, tanya dia dan lain sebagainya, dan kemudian dia akan memberikan respon. Nah, kali ini kemudian responnya bagi saya nggak saya duga. Pertanyaannya adalah begini, Pak, apakah kita saat ini sedang dihukum Tuhan berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini? Saya tidak berani menjawab ya, saya tidak berani menjawab tidak. Saya katakan, Papa nggak jawab dulu ya. Karena masalahnya, ya jangan sampai kita mengambil kesimpulan terlalu cepat. Eleanor, Teens and Youth yang terkasih, saya tidak bisa menjawab betul sekali. Tetapi kemudian sejalan dengan waktu, saya menemukan bahwa ternyata Tuhan memberikan mutiara rohani kepada setiap kita. Ya, khususnya terkhusus untuk saya secara pribadi, ya kan? Apa yang didapatkan? Yang saya dapatkan seperti ini. Ini bukan hukuman, tetapi kebaikan yang didatangkan bagi anak-anak Tuhan. Jadi masa pandemi ini betul sekali ada banyak penderitaan, kesusahan yang dialami, bahkan sampai merenggut nyawa orang-orang yang terdekat dan lain sebagainya. Tetapi masa ini menurut saya bukan kehukuman dari Tuhan, melainkan kebaikan yang didatangkan bagi anak-anak Tuhan. Nah, salah satu berkat rohani yang saya dapatkan adalah seperti ini, Teens and Youth yang terkasih. Bahwa Allah Yehova memelihara umatnya dengan dahsyat, dan dia di dalam masa pandemik ini, saya yakin dan percaya pembentukan Tuhan luar biasa sehingga bukan hanya mengupgrade, tapi memberikan akselerasi, peningkatan secara signifikan. Yaitu dalam hal apa? Teens and Youth yang terkasih, bicara tentang iman, sebenarnya saya menemukan di masa pandemi ini level iman kita itu ternyata memiliki jenjang. Dan saya menemukan ada 4 jenjang. Pertama, Tuhan itu ada. Ya kan? Ketika seseorang beriman, mau tidak bisa tidak, dia harus tahu dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, dan ketika dia hendak beriman, kemudian dia masuk ke level yang kedua, bahwa Tuhan itu baik. Nah, pada level kedua ini, ketika orang benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu baik, biasanya akan disertai dengan maksudnya ada yang sampai mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Baik secara formal, baik secara formal ataupun juga dalam tidak mengalami tidak masuk, yang saya maksudkan adalah tidak masuk ke sekolah teologi ya. Kemudian di masa pandemi ini saya menemukan hal yang lain lagi dari aspek iman. Meskipun situasi tidak baik, Tuhan tetap baik, ya kan? Saya pikir, udah sampai level inilah puncaknya. Ternyata ada satu hal lagi yang lebih tinggi lagi yang diajarkan Tuhan kepada saya, yaitu bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Seringkali kita berkata bahwa manusia ada untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, bagaimana Tuhan sendiri juga menyiapkan, memberikan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Lalu setelah sampai pada tahap atau level keempat ini,
Elders yang terkasih, yang ingin saya katakan adalah seperti ini. Bahwa khotbah hari ini merupakan spiritual journey atau perjalanan rohani saya secara pribadi yang akan di-sharingkan. Ya kan? Nah, setelah sampai pada tahap percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan, walaupun di tengah kondisi yang sepertinya sulit sekali untuk mendapatkan kebaikan di masa-masa seperti ini, kemudian bahkan Tuhan meminta kepada kita agar apa? Di masa pandemi ini agar kita tetap bisa bersuka cita. Loh, not make sense. Tapi Elders yang terkasih, teens and youth yang terkasih, coba kalau kita lihat firman Tuhan, ya dari kitab Habakuk yang terkenal kan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil ladang mengecewakan, kambing domba dan tidak ada di dalam kandang dan lain sebagainya, tetapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya dalam setiap kondisi, seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa kita diharapkan untuk bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Nah, kalau di masa pandemi ini kita tidak bisa bersuka cita, berarti sumber sukacitanya adalah pada kondisi yang ada. Seharusnya yang Tuhan inginkan adalah biarlah Tuhan yang menjadi sumber sukacita bagi umatnya. Jadi hari ini merupakan khotbah hari ini saya mengambil tema yaitu hineni. Hineni yaitu sebuah tindakan apa yang harus kita lakukan, actionnya apa setelah kita mengerti ini semua. Ya, teens and youth yang terkasih, inilah hari ini tema dari khotbah hari ini adalah hineni. Teens and youth yang terkasih, hineni adalah kata Ibrani yang sangat kuat. Kalau diterjemahkan, kata itu adalah gabungan dari dua kata. Tetapi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi tiga kata. Yang kalau diartikan here I am. Artinya adalah di sini aku. Inilah aku. Lihatlah aku di sini. Elders yang teens and youth yang terkasih. Ya kan? Kata hineni ini sendiri sebenarnya berasal dari kata hine. Hine adalah satu kata seru dalam bahasa Ibrani, kurang lebih seperti sebuah jari yang menunjuk pada seseorang, pada sesuatu situasi atau kondisi. Dan hine biasanya diterjemahkan menjadi behold atau lihatlah atau inilah. Kemudian ditambah dengan ani, saya. Jadi bukan menunjuk orang lain tetapi menunjuk dirinya sendiri. Dan kita bisa lihat orang yang pertama kali memakai istilah hineni adalah Abraham. Mari kita buka firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk setiap kita dari Kejadian 22. Dari Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Jadi teens and youth yang terkasih, orang yang pertama kali berkata hineni kepada Tuhan adalah Abraham. Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua ya. Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Teens and youth yang terkasih, Kejadian 22 ayat 1 itu adalah di mana Abraham sudah mendapatkan anak, yaitu Ishak. Dan setelah mendapatkan anak, ternyata Abraham mengalami ujian yang sangat berat sekali. Apa yang diminta oleh Tuhan? Tuhan meminta agar anaknya Ishak dikorbankan menjadi
korban bakaran atau burning offering. Insan yang terkasih, ketika Tuhan pertama kali memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Kata yang digunakan adalah hineni. Jadi teman-teman yang terkasih, kata hineni adalah sebuah kata yang kuat yang menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar absen bahwa saya ada di sini dan lain sebagainya, tetapi adanya kesiapan secara total untuk memberikan dirinya. Cuma yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah mengapa orang yang pertama adalah Abraham? Bukankah manusia pertama di dunia ini adalah Adam? Ya, ketika Adam di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia, maksudnya Adam, menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jadi Tinsendiut yang terkasih, seharusnya Adam yang menjawab. Tetapi karena dia sudah jatuh di dalam dosa, sehingga tidak lagi bisa berkata, "Ini aku Tuhan." Bahkan ketika mendengarkan derap langkah kaki Tuhan Allah, dia alih-alih menghampiri, dia menyembunyikan dirinya. Jadi Tinsendiut yang terkasih, seharusnya yang berkata hineni yang pertama adalah Adam. Tetapi Abraham dengan segala keberadaannya, dia menyatakan, "Ini aku." Konsekuensi logisnya bisa ditebak, tetapi Abraham sudah jauh-jauh hari kita bisa lihat, dia menyatakan dirinya dengan segenap keberadaannya di hadapan Tuhan. Tinsendiut yang terkasih, maka ketika Tuhan meminta agar dia mengorbankan Ishak, dia pun tidak memberikan sanggahan apa-apa, tidak memberikan alasan apa-apa. Nah, sejalan dengan itu, Abraham adalah contoh orang yang taat kepada Allah, sehingga dia bisa dikatakan karena imannya yang begitu besar kepada Tuhan, sehingga dia bisa dikatakan sebagai bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Lalu kita beranjak kepada tokoh yang selanjutnya. Mari kita buka Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Di situ kita akan menjumpai sebuah tokoh Alkitab yang bernama Nabi Yesaya. Ya, Yesaya ya jelas pasti Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya, apa yang menarik dari Nabi Yesaya? Ketika dia melayani Tuhan, ketika dia melayani di bait Allah, bukan hanya melayani di bait Allah, dia masuk di ruang Maha Kudus, dia melihat dia bukan hanya melihat penampakan, dia merasakan kehadirat Tuhan, melihat kehadirat Tuhan. Lalu ayatnya yang di dalam Yesaya 6 ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Tineniut yang terkasih, inilah hineni yang sejati. Ini aku, utuslah aku. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, bukan sebuah kebetulan. Dan Tuhan mengharapkan jawaban atau respon hineni. Tineniut yang terkasih, bukankah Elion sedang berduka? Kenapa? Karena putra terbaiknya, 2 putra terbaiknya Tuhan panggil pulang. Saya bukan berarti bilang yang lain enggak baik atau terbaik, tetapi ya yang saya maksudkan adalah Pak Suwaji dan Pak Suwiryo. Untuk Pak Suwaji
Ya saya sebagai hamba Tuhan bertemu beberapa kali. Tetapi bagi saya yang sangat berkesan sekali adalah bukan hanya gereja, bukan hanya pemimpin agama, tetapi bahkan seorang Dahlan Iskan menulis di dalam jurnalnya atau di dalam blognya bagaimana menceritakan dan saya jadi mengerti. Apa yang menarik dari Pak Suwaji dan Pak Suwiryo, khususnya Pak Suwaji. Yang menarik adalah bagaimana ketika beliau mencanangkan khususnya untuk alma mater saya, Seminari Alkitab Asia Tenggara, dia ingin agar Seminari Alkitab Asia Tenggara itu memiliki 1.000 mahasiswa. Saya dari sana, ya karena itu alma mater saya, bayangkan 1.000 itu nggak gampang. Bahkan dia begitu mengasihi Tuhan, begitu mengasihi rumah Tuhan, gereja, bahkan memiliki kerinduan agar ya Elion, GKA Elion memiliki 100 gereja. Wow. Saya yakin dan percaya dia bukan hanya sekedar Pak Suwaji yang saya maksudkan itu bukan hanya sekedar mencanangkan, dia siap untuk membackup-nya dengan seluruh tenaga, daya, doa, dan juga dana. Tapi Elioners yang terkasih, Teens and Youth yang dikasihi Tuhan, ya kan, Tuhan sudah lebih mengasihi dan memanggil beliau pulang ke rumah Bapa yang di surga. Dan ini momen hari ini merupakan kesempatan bagi kita, orang-orang muda untuk bangkit. Ya kan? Ada yang mengatakan mati 1, tumbuh 1.000. Jadi firman Tuhan hari ini saya yakin dan percaya merupakan gerakan Tuhan, merupakan message pesan dari Tuhan untuk orang muda, untuk Teens and Youth dari Elion, dari 4 rayon dan 3 pos PI. Jadi dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan memanggil, maka jawablah hineni. Teens and Youth yang terkasih, mungkin engkau berkata, loh saya dari kecil sudah ngikut sekolah minggu. Saya sudah aktif melayani. Bahkan jangan-jangan dari kandungan saya sudah Kristen. Tetapi ada satu pembanding yang bagi saya yang perlu diperhatikan. Bagaimana proses seorang nabi, ya yang saya maksudkan seorang nabi yaitu Yesaya ketika dipanggil Tuhan, dia lagi ngapain? Dia lagi melayani Tuhan. Dia lagi melayani Tuhan di bait Allah, bukan hanya melayani Tuhan di bait Allah, tetapi dia melayani Tuhan di ruang Maha Kudus. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya, meminta komitmen secara utuh dan penuh, segenap keberadaannya, segenap totalitas dari Yesaya. Makanya ketika tanya dan ketika Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka hatinya tersentuh dan berkata, hineni, ini aku, utuslah aku. Youth and Teens yang terkasih, hari ini saya akan mau berbicara secara gamblang, ya kan? Saya rindu sekali mendorong setiap orang yang memiliki panggilan untuk masuk ke rumah Tuhan. Maksudnya untuk masuk ke sekolah tinggi teologia atau masuk ke seminari. Tetapi yang saya temui di lapangan adalah apa? Ketika di dalam setiap saya melayani, bahkan ada orang tua yang mengatakan, saya mau menyerahkan anak saya jadi hamba Tuhan. Makanya saya kasih nama dia Samuel. Ada beberapa Samuel yang saya temui di dalam pelayanan saya. Tetapi kemudian ada satu perkataan dari mereka, dari orang tuanya adalah begini. Saya bilang sama anak saya, kamu mesti pinter dulu, bekerja dulu, punya uang banyak, baru melayani Tuhan. Supaya kita tidak bergantung kepada gereja. Teens and Youth yang terkasih, saya pikir
Hal yang seperti itu tidak perlu. Mengapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Karena Allah kita, Bapa kita adalah Bapa yang kaya. Yang akan mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Sampai hari ini, sampai detik ini saya berdiri di tempat ini. Saya tidak pernah merasakan kekurangan sama sekali. Tuhan memberkati. Ada orang-orang yang Tuhan gerakan dan lain sebagainya. Tetapi jadi yang ingin sebenarnya ketika saya mendapatkan respon seperti itu, hanya saya simpan dalam hati aja. Saya ingin bilang begini, serahkan saja anakmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, biar Tuhan yang memenuhi segala kebutuhannya. Karena bukankah mereka mau diserahkan menjadi hamba-hambanya, hamba Yesus Kristus. Edeners yang terkasih, ya bagaimana kalau kemudian jawabannya bukan hineni? Wah, maksudnya, nah kita bisa lihat contoh dari Musa. Apa yang dijawab Musa ketika Tuhan menunjukkan dirinya dalam bentuk semak yang terbakar tapi tidak habis? Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berkilah. Musa mengatakan bahwa dirinya tidak cakap untuk berbicara. Dirinya tidak fasih lidah. Oh, Musa mengajukan berbagai alasan untuk menghindari panggilan ini. Mari kita buka Keluaran 4 ayat 14 dan saudara pasti akan terkejut. Keluaran 4 ayatnya yang ke-14. Apa yang tertulis di sana? Keluaran ayat 4, Keluaran 4, pasal 4 ayatnya yang ke-14. Di sini kuat sekali ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Apa yang mengejutkan saya dan saudara? Di situ dikatakan apa? Di situ dikatakan Tuhan murka. Wow. Maka bangkitlah murka Tuhan. Tuhan bisa murka. Bukan cuma marah. Pemilihan diksinya adalah bukan hanya sekedar tidak suka atau marah, tetapi murka. Vincent Youth yang terkasih, Tuhan di situ dikatakan murka. Bahkan bukan hineni, tetapi apa yang dikatakan? Hinehu. Lihatlah dia. Lihatlah Harun. Sebenarnya Tuhan gak setuju. Tetapi bukankah agenda kerajaan Allah harus terus berjalan? Bukankah misi penyelamatan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir harus saat itu dikerjakan? Ketika Musa berkilah, maka Tuhan berkata, hinehu. Artinya lihatlah dia, Harun. Mari kita lihat video klip yang saya persiapkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi Teens and Youth lihat. Ya, ini ada satu video pendek. Dan sangat menggelitik sekali. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya jadi bisa merasakan. Oke. Ya, Teens and Youth. Potong kupingmu. Potong. Ya, inilah emak-emak Sumatera mendidik anaknya. Enggak mau mama. Udah diam. Udah diam. Kalau mama panggil itu dengar. Dengar. Iya, Mama. Iya. 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 Iya, Mama. Ya. Iya. Udah. 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 Jangan nakal. Udah, Mama. Iya. Iya. Jangan melawan. Udah, Mama. Iya. Kalau nakal, mama potong kupingnya. Enggak mau, Mama. Enggak mau, Mama. Enggak mau,
Ya itu Kalau ancamannya main-main itu pasti jangan nggak cengeng. sungguh-sungguh ya. Dipegang Masa mau orang, potong jangan kuping cengeng. anaknya? Iya. Udah. Saya mama pengen badung. Ya, Mak. Saya main badung. Saya main. Ya. Main sendiri, main masak-masakan sendiri. Banyak mainan situ sendiri. Mana? Iya. Main sendiri, main boneka. Udah. Iya, Mak. Iya. Udah iya. Semua dibeli samamu, semua. Minta beli baju, minta beli mainan, dibelikan semua. Udah. Tapi Udah. melawan juga sama mama. Oke, boleh di-cut. Saya main di badung. Iya, Mak. Ya. Mungkin ada yang nggak sependapat dengan saya, tetapi satu hal yang ingin saya menjadi bahan pertimbangan untuk kita renungkan. Sang mama ini punya hak loh untuk didengar suaranya. Karena dia yang mengandung selama 9 bulan 10 hari. Ya kan? Apalagi Tuhan Khalik langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya ketika memanggil. Hari ini apa jawabannya? Kalau kita lihat, maka tidak lain tidak bukan satu yang Tuhan inginkan. Agar kita berkata, agar kita bukan menunjuk orang lain. Agar kita tidak berkata, ini aku, utus dia Tuhan. Bukan. Tetapi hineni, ini aku, utuslah aku. Teens and Youth yang terkasih, saya udah bilang kan, bahwa pandemi COVID-19 ini, saya katakan bukan sebuah kutuk. Tetapi memang di dalam mekanismenya itu terjadi ada siklus 100 tahunan. Siklus 100 tahunan maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihat sejarah, wabah di dunia ini terjadi. Sejarah mencatat minimal ada 4 wabah besar dalam siklus 100 tahun. Ya kan? Sejarah mencatat bahwa siklus ada yang namanya mekanisme 100 tahunan. Siklus 100 tahunan ini tahun 1720, 1820, 1920 dan 2020 yang kita alami saat ini. Nah, kenapa itu terjadi? Jadi ketika mencoba untuk mengerti akan kejadian yang kita alami saat ini, Teens and Youth yang terkasih, saya mendapatkan firman Tuhan agar kita sekali lagi jangan lupa bahagia, agar kita bersuka cita. Ya, saya akan bacakan dari Filipi 4 ayatnya keempat dan kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa? Karena sumber sukacita bukan apa tapi siapa. Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa maksudnya Tuhan sudah dekat? Artinya Maranatha, kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan ini diucapkan oleh Rasul Paulus abad yang pertama. Apalagi kita yang ada di abad milenial yang ke-20 ini. Kita yang ada di maksudnya yang ada di tahun 2020 ini. Betapa sangat nyarisnya, sangat dekatnya. Jadi ya selama pandemi COVID-19 ini mau tidak mau anak saya itu school from home. Ya kan? Apa pengalaman yang paling berkesan? Ya sedikit annoying juga ya. Yang mengganggu. Yang mengganggu adalah begini, Teens and Youth yang terkasih.
Anak saya itu nggak mau ketinggalan di dalam pelajaran waktu Zoom, sehingga HP-nya itu di setting alarm. Dan waktu di setting alarm, ya kan, kadang-kadang HP-nya dalam kondisi dicas dan tabletnya dicas dan HP-nya bunyi. HP-nya bunyi dan itu sangat mengganggu sekali. Jadi alarmnya jam berapa aja yang dibuka? Jam 7.20 pagi, karena dia akan Zoom jam 8. 7.20, kemudian saya tanya, kamu itu nyalain alarm jam berapa aja sih? Jam 8.30, jam 10, 8.30, jam 10 istirahat. Kemudian 8.30, jam 10, jam 11, 11.45, 12.30, jam 1.30, jam 2.15, jam 2.15, jam 2.55. Artinya jam 3 udah selesai. Dan itu sangat mengganggu sekali. Tetapi ada kebenaran rohani yang saya bisa dapatkan karena dia tidak ingin terlewatkan. Jadi yang ingin saya bandingkan adalah kalau kita lihat 4 wabah besar, bahkan kalau kita runut masih ke belakang, zamannya Martin Luther sendiri pun menghadapi yang ada yang namanya siklus 100 tahunan, wabah penyakit campar yang luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan anak-anak Tuhan. Apa yang perlu diingatkan? Yang perlu diingatkan agar mereka tidak ternina bobo, agar tidak terlena dengan kehidupan ini dan mengejar kekayaan tanpa henti. Tetapi akhirnya melupakan Tuhan. Jadi Vincent Youth yang terkasih, waktunya Tuhan menyalakan alarm di dalam setiap 100 tahun. Apakah kita sudah mendengar alarm itu? Tuhan sudah dekat. Jadi hari ini Tuhan bertanya, siapa yang hendak kuutus? Siapa yang hendak pergi bagiku? Kalau Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Vincent yang terkasih, apakah saudara akan menjawab dengan jawaban yang sama? Hineni. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu agar Tuhan membuka mata hati kami, membuka telinga kami kepada Tuhan. Agar Tuhan jangan biarkan telinga rohani kami menjadi tuli, tetapi kami mendengar panggilan itu dan kami menjawab, Hineni. Tuhan tolong untuk sidang jemaat Komisi Remaja di 4 rayon Pos PI, 4 rayon 3 Pos PI ini. Tuhan berkati. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba yakin Roh Kudus terus bergema, berngau, dan terngiang-ngiang di dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, mari kita berdoa untuk doa beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa pertama-tama untuk imunisasi vaksin COVID-19 yang rencananya akan massal dilakukan. Mari kita berdoa agar di dalam perencanaan ini semua bisa berjalan dengan baik. Pada bulan Januari 2021, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami umat-Mu menyadari bahwa wabah ini sesungguhnya merupakan wake up call bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga rindu agar pandemi ini bisa berlalu. Juga untuk rencana imunisasi vaksin yang secara serentak dan massal, Tuhan yang akan tolong. Vincent Youth yang terkasih, kemudian kita akan berdoa. Pokok doa yang kedua adalah Ikatan Dokter Indonesia menyatakan sudah 100 dokter yang meninggal. IDI sedang berduka. Ya, bukan hanya IDI tetapi Indonesia, saya yakin dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau saja
Biarlah mereka yang ada di garis depan, yaitu para dokter, tenaga medis, biarlah Engkau melindungi mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhan sertai dokter-dokter yang masih ada, mereka yang berjuang di garis depan. Ya Bapa, biarlah Tuhan memagari, Tuhan melindungi dengan sayap perlindungan-Mu. Yang ketiga, mari kita berdoa resesi yang di depan mata. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, agar Tuhan memberikan kekuatan, agar Tuhan meluputkan, dan Tuhan juga menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, resesi di depan mata, ya Bapak, banyak yang terdampak. Tetapi kami menyerahkan untuk orang tua kami. Tuhan, lindungi mereka. Kami memohon, biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan yang tolong. Kemudian pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk gereja, untuk sekolah teologia. Ya, kita tahu bahwa kondisi ini berimbas juga kepada mereka. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, gereja ini milik kami atau milik Tuhan? Jika gereja ini milik Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan sekolah Kristen, itu pun kami percaya adalah milik Tuhan. Juga untuk sekolah teologia, kami berdoa ya Bapak. Ketiga institusi ini terdampak, tapi kami yakin dan percaya. Sama seperti Tuhan menyertai ketika Yusuf mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Tuhan memelihara bangsa Israel. Kami yakin dan percaya Tuhan memelihara juga ketiga institusi ini. Dan kami serahkan diri kami juga ke dalam tangan Engkau saja. Berkatilah ya Bapa. Biarlah Tuhan buka tingkap di langit. Sehingga berkat boleh tercurah. Dan memenuhi dari sidang jemaat-Mu di tempat ini. Pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teens and Youth yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya rajanya menyinari kau, Tuhan memberi anugerahnya. Damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau